Candi Manggala mulai dibangun sekitar tahun 2022 dan berdiri megah di atas lahan seluas kurang lebih 1 hektare. Candi ini berlokasi di Dusun Sidorejo Wetan, Desa Yosomulyo, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi. Kehadiran Candi Manggala menjadi daya tarik tersendiri, tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai ruang spiritual dan budaya yang mencerminkan nilai-nilai toleransi serta keberagaman. Bangunan Candi Manggala tersebut dirancang dengan ornamen khas berupa ukiran relief dan patung-patung Buddha yang syarat makna filosofis. Setiap detil bangunan candi dibuat dengan penuh ketelitian, menampilkan kekayaan seni dan simbol ajaran Buddha yang mendalam. Keunikan arsitektur ini menjadikan Candi Manggala berbeda dari candi-candi pada umumnya. Sementara itu, Bante Tejapuno Mahatera menjelaskan bahwa salah satu ciri khas utama Candi Manggala adalah keberadaan patung naga dengan bentuk yang berbeda-beda di setiap arah mata angin. Patung-patung naga tersebut tidak hanya berfungsi sebagai elemen estetika, tetapi juga mengandung makna simbolik yang kuat. Patung naga ini ada 4 versi. Yang menghadap ke selatan dengan 7 kepala naga itu versi Thailand. Untuk yang menghadap ke timur itu versi Tiongkok, sementara itu yang menghadap ke arah barat itu versi Bali dan utara itu versi Jawa. Dari semua kebenaran, 4 kebenaran mulia adalah yang terbaik. Dari semua jalan tengah beruas 8 adalah yang terbaik. Dari semua kebahagiaan, kesempurnaan itu adalah yang tertinggi. Itu maknanya dari 4 rupa tadi. Kemudian di bawahnya itu ada relik riwayat Buddha, penggalan riwayat Buddha. Jadi tepatnya candi ini menghadap ke arah timur. Bagian ke arah jarum jam itu ada relik cerita Pangeran Siddhartha dilahirkan di Taman Lumbini oleh Ibu Ratu Mahamaya. Kemudian relik berikutnya di bawahnya rumpang yang besar 2 meter dengan posisi mudra arah tangan menuju ke bumi. Itu ada 4 peristiwa. Ada orang tua, orang sakit, orang meninggal dunia, dan pertapa. 4 peristiwa inilah yang sesungguhnya menjadi kilas balik pertapa Pangeran Siddhartha meninggalkan istana menjadi pertapa. Jadi Pangeran Siddhartha meninggalkan istana karena melihat 4 peristiwa itu. Ada orang tua, orang sakit, orang meninggal dunia, dan pertapa. Nah, ke arah jarum jam itu ada Buddha dalam posisi meditasi yang di candi. Di bawah reliknya itu gambarnya adalah malam sebelum pertapa Siddhartha mencapai kesempurnaan, beliau diganggu oleh Mara, diganggu oleh setan-setan datang menggoda pertapa Siddhartha. Tapi setelah beliau mampu mengalahkan Mara, beliau mencapai kesempurnaan. Dan untuk satu arah berikutnya, lubang Buddha dengan mudah mengajar babarkan dhamma. Nah, reliefnya di bawah itu adalah waktu Buddha mengajarkan dhamma yang pertama kepada 5 orang pertapa, dan waktu beliau mengajarkan dhamma kepada 1250 bisu. Itu ada reliefnya. Kemudian relief yang menghadap ke timur di bawah itu waktu beliau wafat parinibbana. Ini ceritanya tentang keberadaan Candi Manggala. Terus di sebelahnya ini ada 8 naga. Yang kalau foto bisa mendapatkan 4 angle, 4 posisi. Ada naga dari China yang menghadap ke arah timur, itu naga China, naga emas. Kemudian ada naga versi Thailand, ada naga versi Jawa, dan juga ada naga dari Bali. Kenapa ada banyak naga? Karena biasanya di candi manapun itu tidak ada sekomplit ini. Biasanya hanya menonjolkan dari versi tertentu. Tapi kalau ini ada China, ada Thailand, ada Jawa, ada Bali. Kenapa begitu? Pertama, orang Buddha harus sadar sepenuhnya bahwa ajaran Buddha bisa bertahan sampai saat ini karena orang-orang tradisi. Karena kelenteng. Tidak ada kelenteng, tidak ada agama Buddha. Kenapa? Waktu di era Orde Baru,
Klenteng menjadi tempat ibadah dari Tridharma. Ada Konghucu, Taoisme, dan Buddhisme. Karena sembayangnya sama-sama menggunakan bio, menggunakan tufa lilin, itu disuruh jadi satu. Nah, maka untuk menghargai jasa-jasa dari orang-orang yang selama ini mendukung, menyupport kami, menyupport ajaran Buddha, kita ambil naganya. Ada naga China, naga emas, menghadap ke arah matahari terbit. Kemudian ada naga dari Thailand. Kenapa Pak Haji naga Thailand? Karena Bante dilahirkan jadi biku di Thailand, gurunya di Thailand. Maka karena itu Bante ngambil naga Thailand sebagai wujud kita mengingat kebaikan guru. Kemudian ada naga Jawa. Ada pepatah mengatakan di mana bumi dibijak, di situ langit dijunjung. Itu jangan sampai dilupakan. Di mana kita berada, kita harus menghargai tempat itu. Kita harus menghargai, menghormati tempat itu. Nah, begitu juga dengan bangunan candi ini dibangun di tanah Jawa, maka karena itu kita bangun juga naga Jawa. Kemudian ada naga Bali. Kenapa kok ada naga Bali juga, Bante? Ini perpaduan, bangunan candi ini perpaduan antara Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Untuk yang Bali, itu ada naga-naga ini yang membangun orang Bali, yang membuat orang Bali, dan altar-altarnya ini yang membangun adalah orang Bali. 28 sama Sang Buddha ini yang membuat orang Bali. Nah, kemudian selain ada altarnya, naganya orang Bali, setupanya itu dari Muntilan. Setupa-setupa itu dari Muntilan. Kebanyakan dari Muntilan, termasuk juga relief riwayat Sang Buddha di belakang, sama gapura, miniatur gapura candi itu dari Muntilan. Untuk rupang Buddha yang tadi Bante cerita, dari dulu saya ngoleksi patung sampai bingung mau ditaruh di mana untuk apa begitu. Ternyata berfungsi juga. Ada di Buddhis itu mengenal Buddha Wangsa, silsilah Buddha. Jadi Buddha Gautama ini adalah Buddha yang ke-28. Jadi semuanya totalnya Buddha Wangsa ini ada 28 sama Sang Buddha. Makanya mudranya sama semua. Mudranya membabarkan Dhamma. Ada 3 macam Buddha. Ada sama Sang Buddha, Pacceka Buddha, dan Sawaka Buddha. Ada apa kesamaannya dan apa perbedaannya? Kesamaannya sama-sama telah mencapai kebudaan. Sama Sang Buddha bisa mencapai kesempurnaan dengan usahanya sendiri dan bisa mengajar orang lain. Itu sama Sang Buddha. Pacceka Buddha bisa mencapai penerangan sempurna, kesempurnaan dengan usahanya sendiri, tapi tidak bisa mengajar orang lain. Jadi ada yang ngajar bisa, ada yang tidak bisa. Tapi sama-sama jadi Buddha. Kemudian ada Sawaka Buddha, orang yang mencapai kesempurnaan karena belajar dari ajaran sama Sang Buddha. Termasuk Ibu Asara sekali ini kalau mau belajar, mau praktek benar-benar bisa jadi Buddha. Nah sekarang jadi Bodhisattva aja dulu enggak apa-apa. Keberagaman bentuk patung naga tersebut melambangkan persatuan berbagai budaya. Dalam satu harmoni, Candi Manggala pun diharapkan dapat menjadi simbol perdamaian, kebijaksanaan, serta penghormatan terhadap perbedaan, sekaligus memperkaya khasanah wisata religi dan budaya di Kabupaten Banyuwangi. Ini ke Candi Manggala ini, begitu. Ini bagus sekali Pak. Ini untuk ini akulturasi antara penduduk asli di sini yang mayoritas beragama Islam dengan agama Buddha. Saya sangat memuji sekali ada tempat seperti ini Pak, begitu. Ini saya kira miniatur daripada candi Borobudur. Tapi ini sudah luar biasa Pak. Kalau daerah di sini ini saya anggap sudah luar biasa. Harapannya ke depan mudah-mudahan masyarakat di sini bisa menjaga kebersihan, menjaga kelangsungan candi ini, dan karena candi ini kan masih dalam tahap pembangunan. Semoga nanti ke depannya candi ini bisa terbangun seutuhnya Pak. Gitu. Saya, Biku Teja Punyo, mengucapkan banyak terima kasih atas kunjungan Profesor Philip selaku Ketua Umum Permabudi dan juga
kelenteng yang ada di Banyuwangi dan sekitarnya yang hari ini berkunjung ke Candi Manggala. Ihsan Suryadi melaporkan dari Banyuwangi.